Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan kali ini gue pengen ngobrolin mengenai spoiler film The Marvels. Karena menurut gue cukup banyak ya yang terjadi di sini. Jadi buat yang belum nonton bisa skip dulu dan nanti balik lagi ke sini. Langsung aja yang pertama itu dari Young Avengers. Dan gue sebenarnya dengar rumor ini tuh udah lumayan lama, bahkan sejak Hawkeye kemarin. Tapi ketika si Kate Bishop ini muncul, itu gue agak sedikit kaget sih. Karena dia muncul bukan pas credit scene, soalnya tipikal credit scene-nya Marvel banget gitu. Tapi di sini tuh dia muncul di bagian akhir film gitu. Jadi bisa dibilang masih ada di satu film ini ya, bukan potongan. Dan gue juga nggak nyangka kalau akan dibawa sama Kamala Khan gitu. Dia yang nyamperin dan gue juga masih belum tahu leadernya akan siapa di sini karena gue emang nggak ngikutin komiknya ya. Cuma kan akan ada Cassie Lang, sisanya belum tahu seperti apa tim ini nantinya gitu. Dan semoga gue sih berharap MCU ngambil sedikit resiko agak sedikit berbeda ya dengan apa yang ada di komik. Jadi ya biar nggak ketebak sih untuk menghindari spoiler juga gitu nantinya. Terus dari sisi timeline, ini tuh yang gue agak bingung, tapi setelah gue riset gitu mengenai timelinenya ya, terutama dari sisi Secret Invasion sih, karena itu yang menurut gue agak membingungkan antara mana yang lebih dulu, Secret Invasion atau The Marvels gitu. Tapi setelah gue lihat, ternyata Secret Invasion tuh sebelum The Marvels gitu. Jadi Secret Invasion dulu baru The Marvels. Dan ya balik lagi ini tuh yang kadang tuh masih ngebuat gue bingung ya dari sisi timeline terutama setelah blip dari Endgame itu jadi agak bu entah kenapa ya buat gue sendiri tuh jadi agak sedikit membingungkan gitu. Dan ini di luar Loki ya karena dia kan emang bermain dengan ya timelinenya sendiri gitu. Dan mungkin aja kedepannya Loki bisa ketemu dengan Rainbow juga. Gua nggak akan kaget sih kalau dua karakter ini bertemu. Dan gua rasa juga atas apa yang terjadi di Loki season 2 kemarin, ya feeling gue sih akan dia atau si Loki ini akan punya banyak peran gitu ke depannya gitu. Soalnya dengan kemampuannya dia, ya akan sangat menarik sih mengenai probabilitas yang akan terjadi gitu. Bisa jadi dia juga yang mengkonekkan masing-masing karakter gitu untuk menyatukan mereka. Gue sih nggak sabar ngelihat dia balik lagi dengan si Thor sih. Apalagi sekarang ya bisa dibilang Loki-nya udah berbeda banget gitu dengan Loki yang Thor kena dulu gitu. Salah satu progres karakter terbaik sih di MCU ya. Dan yang terakhir itu ya X-Men gitu. Itu yang gua agak kaget sih walaupun sangat masuk akal karena dari sebelumnya kan ya udah ada teaser juga gitu pas di Multiverse of Madness ya. Tapi gua lupa pas nonton film ini gitu. Jadi ya jatuhnya surprise sih buat gue. Dan gue juga sebelum nonton tuh gue nggak ngeliat review ataupun baca-baca tentang film ini. Jadi bener-bener ya gue nggak diganggu dengan opini-opini orang yang udah nonton gitu. Dan gue juga agak surprise pas si Beast muncul. Secara visualnya tuh gue suka ya dengan tampilan Beast di sini dan dia diperanin oleh Kelsey Grammer ya, pemeran Beast juga. Yang terpenting buat gue sih dia pakai lab coat putihnya gitu karena menurut gue ya itu Beast banget gitu. Dan pintu dengan logo X-nya juga itu agak ngingetin gue dengan X-Men-nya Bryan Singer sih. So far ya gue cukup puas ya dengan fan service yang ada di film ini dan mereka juga ya ngasih sedikit teaser ataupun update ya untuk MCU ke depannya. Karena menurut gue ini yang penting.
Ya tinggal menunggu secara perlahan aja sih semuanya saling terkoneksi dan bersinggungan ya. Next-nya itu kan ada series Echo, cuma kalau dari sisi film ini agak kurang jelas ya. Kelihatannya agak agak bermasalah juga dan ini gua nggak ngebahas dari Sony gitu sama Fox ya, walaupun Deadpool sekarang kan ada atau Deadpool masuk ke bagian MCU. Tapi, feeling gue sih akan cukup menarik sih, soalnya di tahun 2023 ini secara roster karakter yang rilis ya dari sisi film, itu buat gue sendiri sih ya nggak menjual banget gitu. Jadi harusnya di 2024 akan lebih fresh dan semoga ya nggak di-delay gitu, walaupun feeling gue ya akan ada delay lagi gitu karena masalah demo yang terjadi di sana ya. Jadi itu aja sih opini gue mengenai film The Marvels. So far gue surprise sih dengan apa yang gue lihat di sini dan gue cukup puas juga dengan apa yang terjadi gitu. Jadi itu aja. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.